Karena kalau di luar itu orang tuh kayak menghakimi kita, lu udah 30 juz gitu kan Sof, kok kelakuan lu kayak iblis misalkan gitu, Iya. kok dia penghafal Quran tapi kok dia bohong, kok dia penghafal Quran tapi kok dia jalan-jalan berdua-duaan sama laki-laki, so what? Lu malaikat gitu, terus lu kira gue malaikat, lu Tuhan bisa menghakimi orang itu Iya, berzina bener-bener. atau apa gitu kan. Itu di luar tuh trouble kita yang udah selesai, terus trouble kita yang backgroundnya ngafal Quran itu kayak gitu Sof. Jadi pandangan orang tuh kayak kita tuh harus benar. Makanya salah satu I come back di sini kayak di sini itu kita tidak menjadikan orang tuh kayak malaikat, justru menjadikan orang tuh berkarakter ya, mendidik, bener-bener kayak Iya, didik ya. bener-bener. Jadi orang mau dia jahat atau mau dia jelek kayak apapun gitu kan, ama Abi tuh dibimbing, dididik biar jadi orang baik, tidak menghakimi dan menjas. Iya. Itu di sini. 1, 2, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bahagia, welcome to the Violet Podcast. Jadi kembali lagi bersama aku Sofi, host podcast kali ini. Ya, jadi hari ini aku mengundang salah satu, ini alumni atau apa nih? Mengundang salah satu alumni PT KIBI RKIV Indonesia. Ya, bisa kita sapa sistanya. Hai sis. Hai. Aduh. Apa kabar? Soalnya aku dong nanya. Oh iya ya, keluarga. Oke. Apa kabar sis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tanya balik boleh? Oh, boleh dong. Oke, apa kabar nih MC? Alhamdulillah, host kali ini sangat ceria ya. Sangat deg-degan sih sebenarnya ketemu alumni. Karena kan biasa kalau di sekolah-sekolah tuh kalau ketemu alumni tuh kayak iya alumni gitu ya. Mana biasa aja ya, bukan hantu kan. Oke sis, bisa kenalan diri dulu dong. Hai, perkenalkan, nama saya Bestia Zahra, biasa dipanggil Besti. Oh enggak, kalau di sini saya punya nama khusus. Khususon, nama iya. khususon ya. Kira-kira aku panggilnya apa nih? Panggil ke akunya. Enaknya Sofi aja. Sofi. Oke, Sof. Aku biasa dipanggil sama teman-teman itu Bestong. Bestong. Itu paling mengena banget kalau aku udah sampai sini tuh. Nggak semuanya, nggak pelatihnya, nggak bahkan Abi pun pernah manggil aku Bestong gitu kan. Nggak semua teman-teman angkat. Iya. Mau tahu nggak apa Bestong itu? Apa Bestong? Besti gentong. Songong kan. Jadi sampai detik ini pun ketika misalnya kita kayak kumpul nih kan angkatan 2 semua, tung lu lagi ngapain kayak gitu. Sampai tong. Iya. Bestong, Besti gentong. Keren ya. Siapa yang ciptain itu namanya? Maimunah namanya. Maimunah. Dulu peserta di sini juga. Angkatan 1 ya, Angkatan yang 1. mandiri ya. Oke. Jadi aku mau apa nih Kak Bestong? Boleh. Kak Bestong. Enggak, Kak Besti aja ya, Kak Besti. Jadi kayak Besti aja ya. Besties ya. Besties. Okay. Jadi Kak Besti di sini angkatan berapa di RKIV berarti? Kedua. Angkatan kedua itu seangkatan sama pelatih ada di sini siapa? Pelatih Umil. Pelatih Umil ya. Berarti dulu deket sama pelatih Umil berarti. Lumayan. Kan tidur bareng ya. Oh, iya. Enggak tidur. Satu atap bareng ya. Satu atap bareng. Makan bareng kan. Makan beras yang sama. Lauk yang sama, ikan cuek. Iya, ikan cuek. Gitu. Tiap hari kami beli ikan cuek, masak ikan cuek. Sampai masih inget kami di Pasar Johar kalau beli ikan cuek, udah tinggal pesen, "Bang, ikan cuek ya, sekian." Oke, dia tahu jumlahnya 30. Kayak udah, ini udah tanda lah ya, pelanggan setia ya. Tiap hari ya. Oke, Kak Besti aslinya orang mana sih? Bekasi. Oh, Bekasi. Berarti emang orang Bekasi sini? Kuningan. Sukunya Kuningan. Sukunya Kuningan. Sunda. Oh, Sunda Empire. Kelihatan ya, agak kelihatan lah Sundanya lah ya. Enggak lah ya, kayak tanya enggak. Oke, Kak Besti. Dulu Kak Besti tahu RKIV itu dari mana sih? Instagram. Kalau ditanya mungkin rata-rata orang angkatan 2 tuh pasti dari sosial media. Kalau enggak jarang sih dari teman atau rekomendasi itu jarang. Oh, dari Instagram. Berarti ya, banyak ya, bahkan sampai sekarang malah banyak yang tahu dari Instagram ya. Banyak dari sosial media gitu. Itu kenapa sih bisa mau masuk RKIV? Bahasa kekiniannya
kalau biar kerennya mah pengen hijrah gitu kan, Oh. anak hijrah Pengen gitu hijrah. jadi Oh my hijrah. god. pengen hijrah gitu. Dulu sebelum masuk RKV itu kalau lihat nama RKV kan Rumah Quran Violet, itu terlintas di pikiran kakak tuh apa sih? Enggak, aku justru nggak ngelihat Violetnya, justru Ngeliat aku Violetnya. ngelihat program hafal Qurannya yang mereka juga rafting. Ada waktu itu kan mereka rafting sama Boim ya ke Jogja. Oh iya. Nah iya, itu ada sama Boim El Haq kalau nggak salah ya. Dan aku tahu dari Instagram Boim, dan dulu RKV tuh ngundang Boim. Terus itu ke Jogja dan aku lihat seru kok ngafal Quran sambil rafting sambil jalan-jalan, kan nggak ada gitu ya. Biasanya ngafal Quran duduk-duduk ya mojok ya baca-baca Quran ya sampai enek-enek gitu kan. Iya. Tapi ini beda gitu. Itu sih, itu yang aku lihat, bukan ke Violetnya tapi lebih ke agenda dan programnya. Iya sih. Ya. Ya seru ya, bahkan sampai sekarang serunya. Iya kan, seru kan, aneh-aneh itu yang di chat-chat muka gitu ya. Bahkan sampai sekarang beragam ya. Beragam apa sih? Unik lah ya kan. Unik lah intinya. Serikat. Kan unik lah ya. Berarti dulu berarti pas masuk aja gitu ya? Atau ada tes gitu nggak sih? Ada tes dulu. Dulu zaman kami angkatan 1, angkatan 2 itu ada tesnya. Jadi sebelum masuk itu pertama tes dari berkas kan, administrasi dari tulis gitu. Terus yang kedua tes bacaan. Tes bacaan. Tes bacaan, sama kami itu disuruh dulu tuh mau dari Sumatera, dari mana 1 kali 24 jam harus datang tiba di RKV. Oh iya. Iya, kalau enggak gugur. Jadi. Misalnya dari Medan, berarti dikasih waktu paling lama 2 atau 3 kali 24 jam gitu. Dan aku kan karena masih daerah Jawa Barat waktu itu, RKV itu di Johar. Aku 1 kali 24 jam harus datang ke RKV dan kita harus ngerasain nginep dulu. Itu dites sama Abi, tanya-tanya segala macam kayak gitu. Berarti dari dulu kayak udah disiplinnya sebelum masuk RKV pun dekat disiplin tuh udah kayak militer, say. Udah kayak militer, say. Kayak militer, say. Lebih sadis. Oh jadi aku inget dulu itu kita tuh harus sadis sama diri sendiri. Oh iya. Ya. Kalau bahasa sekarang tuh kayak jangan memaafkan diri sendiri lah ya. Ya itulah. Pokoknya sampai di situ jangan terlalu dimanjain gitu. Jangan jadi nak manco karena ya dah. Iya bener. Berarti dulu tesnya kayak gitu ya, bahkan dulu momen yang paling Kak Besti inget nih pas apa sih kayak mau masuk gitu. Pas mau masuk tuh momennya aku ya pertama kali aku nyampe Johar ya, kayak bukan rumah Quran. Kayak bukan rumah Quran, soalnya kayak melihat Quran. Terus sampai tukang ojeknya, ini benar Mbak di sini tempatnya? Iya benar, tuh ada ungu-ungunya. Pokoknya identiknya adalah warna ungunya. ada ungunya. Bukan rumah Quran. Terus kan kayak pas udah masuk kayak rumah biasa gitu kan, rumah biasa bener-bener. Dulu tuh belum kayak sekarang. Dulu kita masih ya Allah, Pas awal-awal ya? ya miskin gitu lah kan. Sekarang udah kaya. Udah keren loh sekarang. Ya sekarang udah keren, udah ada podcast. Dulu waktu di Johar masih sederhana, tetapi dulu kami malah sangat ngerasain bener-bener pendidikan sih, pendidikan karakter yang emang Abi tuh ngasih ilmunya banget deh, dan paling ngena ngebekas. Oh berarti penghasilan, berarti kayak ya hasilnya kayak pelatih sekarang lah ya. Kalau zaman dulu baru datang aja kita udah disuruh bangun jam 2. Udah disuruh apel pagi. Apel jam berapa? Apel jam 2. Jam 2 pagi. Iya, itu jam 2 tuh kita kalau ritual bangun minum air dulu segelas, terus mandi bersih-bersih gitu, terus habis itu apel pagi baca Al-Mulk sambil ngantuk-ngantuk kayak gini. Terus baca itu kayak deklarasinya Abi, apa namanya? Apa? Yang tadi kita pakai apel itu yang ini deklarasinya Abi. Ini teks orasi presiden. presiden. Teks orasi presiden sambil ngantuk-ngantuk baca apa Indonesia Raya. Terus kalau dulu kita namanya Yel RKV-nya beda juga sih. Oh beda. Oh berarti iyalah. Berarti bagus banget ya. Berarti dulu Abi tuh didiknya tuh bener-bener jadi orang kali ya. Iya jadi orang semua. Buktinya sekarang sampai detik ini kan jauh lebih pesat kan. Iya bener-bener. Berarti bener. memang pendidikan dulu tuh benar-benar menjadikan
generasi yang berkarakter Quran sih. Yes. Makanya Iya sekarang sih. jauh lebih berkembang. Aku juga kalau dengar cerita dulu tuh kayak Masya Allah kali banget. Kayak ngebayangin aku bakal sanggup atau enggak gitu. Tapi kayak bagus, kayak keren. Tapi kayak bayangin sanggup gak ya kalau aku di posisi kayak gitu. Gitu, bagus sih. Ya aku kalau dengar cerita dari alumni juga sebelumnya kayak wow gitu. Kayak wow, impresif. Dulu Kak Besti zaman-zaman di RKV dulu tuh ada Kiskil nggak? Atau namanya Kiskil ya? Oh nggak ada. Nggak ada Kiskil? Bukan Kiskil namanya. Kami suka beda. Makanya dulu kan manggilnya bukan duta Quran, duta dakwah. Oh, duta dakwah. Kalau dulu 4K. Oh, Kayak 4K. hati, kayak iman, kayak harta, kayak ilmu. Kayak sama kaya lah ya. 4T. 4T. Tahfiz, tahsin, tarjamah, tadabur. Wih. Gitu. Dan tiap pagi ada MKM Abi. Dengerin Abi ngomong dari subuh sampai jam 8 pagi. Seriusan. Itu ya Abi kuat kali berarti ya. Insya Allah kali Abi. Bukan masalah Abi kuat kali, otak kami gak kuat kali. Aduh. Nih, tapi ya gak apa-apa sih kalau jadi orang sekarang ya gak apa-apa ya. Tapi ilmunya dapat banget lah. dan jadi orang. Insya Allah. Berarti keren kali lah dulu ya. Berarti dulu KBS-nya gak ada Kiskil? Ada. 4T ya? 4K ya? 4K namanya. Jangan Kiskil ya, aku bingung nanti. Iya 4K ya. 4K ya. 4K-nya dulu fundraising langsung dipilih sama Abi. Oh, fundraising langsung. Jadi ini cerita 4K nih. Aku nggak tahu ya. Ini yang dibilang namanya kita itu perlu coach. Dulu kita bilangnya coach. Coach itu pelatih. Pelatih ya. Cuman dulu bahasa Inggrisnya, sekarang bahasa Indonesianya ya kan. Makanya kita perlu coach biar kita tahu cermin. Jadi kan kamu Sofi ngelihat aku. Jadi orang yang tahu, kamu tuh bakatnya di marketing. Tapi aku bilang, enggak Bi, aku nggak di marketing. Enggak Bi, aku nggak bisa ngomong. Enggak Abi. Tapi kamu di marketing. Enggak Bi, Besti, kamu tuh di marketing. Kamu tuh orang marketing. Kamu tuh bisa ngomong. Enggak Bi, Allah Bi, aku malu. Enggak. Sampai kayak gitu tiap hari, dan sampai pada akhirnya iya emang gue di marketing. Iya emang ternyata bener loh gue bisa marketing gitu. Kalau misalkan nih gue lagi fundraising, itu ngelihat transferan masuk, seneng aja bawaannya, happy. Terus malah jadi kayak ayo lagi berburu terus. Iya, berarti Abi tuh tahu bakat terpendam kita lah ya. Iya, padahal tahu nggak, aku dulu tuh ngomong gagap gini Sof, ngomong tuh nggak jelas ngomong kemana. Aku memang suka ngomong, tapi pembicaraannya tuh nggak sistematis, nggak teratur. Kayak gitu. Nah, Abi dilatih tuh public speakingnya. Dulu mah ada sapu lidi tuh. Kalau bisa dimuseumin tuh lah sapu lidi. Iya, gak bisa loh. Biar jadi legenda gitu ya. Iya. Panjang kan di podcast ini ya. Sapu lidi bersejarah. Kata pertama kedua. Sampai kayaknya udah botak ya. Udah habis, bukan buat hewan lalat ya. Nah, dulu kalau kami tuh Abi kan ngajarnya doing by learning. Jadi itu kan itu teringat. Jadi memang kita tidak terlalu banyak teori. Ada teorinya, tapi lebih banyak praktek. Jadi memang aku langsung terjun lapangan Sof. Oh, langsung ke lapangan? Iya, langsung ke lapangan. Sama Abi kayak udah cebur lu belajar gitu. Kayak gitu. Terus kita juga pernah belajar ke ACT gitu kan, Sof, 4K untuk marketing, fundraising. Belajar benar-benar sama orang yang kayak disuruh-suruh, cuman suruh-suruh lihat-lihat, disuruh-suruh gitu doang, kayak gitu. Itu kayak gitu, itu belajar. Terus belajar direct selling, ngomong gimana memperkenalkan. Pokoknya dulu kita tuh harus belajar cepet. Kalau kamu nggak belajar cepet, kayak ketinggalan jauh. Oh, berarti nggak gitu. menunggu orang yang terlambat lah ya? Nggak menunggu orang yang terlambat. Dulu itu kita itu bukan waktu yang nguber-nguber kita, tapi kita yang nguber-nguber waktu. Kayak 24 jam kurang, Sof. Kayak sehari tuh kurang 24 jam ya? Iya bener-bener. Bubu aja tuh jam 9 bangun jam 2 tuh kayak ya Allah kayaknya baru 2 jam gue tidur. Iya bener-bener. Aku juga ngerasain sih di RKV, aku ngerasain kayak gini. Kayak seminggu tuh kurang deh 7 hari. Iya, aku ngerasa kurang, kayak seminggu tuh kurang 7 hari. Apalagi kalau udah hari Minggu kayak kok cepet banget udah mau hari Senin lagi. Itulah, masa target kemarin belum kelar gitu kan. Itu udah seminggu gitu. Iya bener-bener. Makanya kalau rata-rata tuh peserta RKV tuh bakal ngejaga waktunya banget ya. Iya, ngejaga waktunya buat, bahkan kita tuh ya bener-bener nguber-nguber waktu. Iya bener-bener. Aku ngerasain sih di sini kayak di RKV ini orang kita tuh nggak bakal nunggu orang yang telat gitu. Kalau geraknya lama udah tinggal gitu. Udah nggak bisa. Belajar lama ya udah tinggal ya. Kalau emang kita lagi pengen santai-santai gitu kan, berarti ya harus tanggung konsekuensi sendiri gitu kan. Ketinggalan berarti larinya pun bisa 2 kali lipat ya kan. Iya bener. Berarti
dulu langsung terjun ke lapangan gitu ya. Berarti dulu nggak ada media gitu, media bisnis nggak ada. Jadi dulu tuh namanya cuman marketing, fundraising, sama media. Udah itu dijadiin satu soft. Jadi belum ada Funmi. Funmi itu kalau nggak salah baru ada 2019 Funmi. Gitu. Fundraising, media, marketing kayak gitu. Dan dulu tuh cuman kayak marketing cuman aku, kalau sekarang Kavania kayak gitu, terus Coach Fajar sama Kadinda. Tuh medianya 2 orang doang tuh. Terus marketingnya 2 orang kayak gitu. Tapi malas orang-orang yang dulu ikut 4K itu sekarang jadi pelatih sini ya. Tahan banting berarti mereka ya. Enggak, keren banget dong pelatih kita sekarang nih. Kecimares lebel. Iya sih, iya. Berarti dulu kakak pernah jauh lah? Jauh lah. Oh jauh lah juga. Jauh lah boleh nggak cerita sebelum jauh lah? Apa tuh? Aku nggak pernah jauh yang namanya dari Johar. Dan iya, kayak walaupun emang gak 24 jam sama deket sama Abi, tapi kayaknya tuh Abi kayak yang mantau dari CCTV gitu. Gak pernah aku ke Caringin, terus ke Cibinong, ke Condet. Dulu kan ada ya Condet, Caringin, itu aku gak pernah. Dan tahu gak, aku ke Caringin baru pas aku lulus kemarin, pas ini ikut program 7 hari ini. Seriusan. Johar Bekasi. Marketing, fundraising. Berarti emang belum pernah sama sekali ke Caringin? Belum pernah sama sekali. Belum melihat Caringin awalnya tuh seperti apa, tahu-tahu udah udah gede, udah jadi kerajaan udah aja. Kerajaan gitu kan. Dulu padahal masih tanah gitu ya kan. Masih sederhana. Enggak tahu, enggak ngerasain. Condet enggak ngerasain di tempatnya ya. Enggak ngerasain di mana-mana. Pokoknya Johar tok aja deh. Gitu. Tapi kalau jauh lah pernah kemana aja? Jauh lah ke Aceh, ke Ponorogo, terus sama waktu itu kita yang ada Nobar Hide the Movie, jadi keliling kayak Tangerang, Semarang, terus mana lagi gitu. Pokoknya 3 kota dalam beberapa hari gitu. Itu ada Kavania, Bang Irwan kayak gitu. Oh, berarti ya itu lumayan sih. Aceh ya? Aceh. Ujung Indonesia. Pokoknya pengalaman jauh tuh luar biasa deh. Apa sih aku juga belum pernah jauh sih sebenarnya. Tapi mau pesan apa, momen apa gitu yang dapat dari jauh lah yang benar-benar bikin kakak pengen jauh lagi mungkin? Aku rindu Aceh. Serius. Aku rindu Aceh. Aku sebagai orang Aceh berasa terindukan ya. Tapi ya loh, Aceh tuh kayak mana ya, momennya dapet kali sih. Jalan-jalan terus kami. Pokoknya kan aku berdapat dari jauh lah adalah gini, kalau misalnya kita bisa menyesuaikan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka orang-orang daerah tersebut akan menghargai kita. Dan kami buat program ke Aceh, jalan ke sana, jalan ke sini, ketemu berbagai macam orang. Dengan dulu waktu pas jauh lah di Aceh itu emosi aku masih belum stabil, masih sering cekcok sama salah satu coach gitu kan, yang barengan kayak gitu. Dan pokoknya terus juga ada satu teman juga yang beliau kayak ngelatih bestie juga, seorang bestie Azahra tuh biar jadi lebih positive thinking, gak overthinking gitu kan, gak skeptis. Kalau dia bilang tuh ada satu namanya Abang gitu, bilang kamu tuh jangan skeptis bestie. Dan itu sih yang paling aku inget gitu untuk pesan ketika jauh lah ke Aceh. Jadi kayak memang kalau kita nanamin sebuah kebaikan dan memang niat kita baik di satu tempat itu, karena kan lagi jauh lah gitu kan, doa makbul ya, udah dijabah ya, itu pasti deh hasilnya luar biasa ya, Masya Allah. Dan Masya Allah yang aku rindukan adalah gue rindu nih bestie yang semangat dakwahin Quran kayak dulu gitu, menggebu-gebu gitu kan, buat program super camp gak ada dananya, cari sendiri. Itu bener-bener jungkir balik. Pokoknya ya cekcok sana sini pasti ada lah ya, namanya dalam sebuah tim gitu kan, pasti ada perbedaan pendapat, itu wajar kan. Iya benar-benar. Itu tuh yang berkesan di Aceh. Dan sama jalan-jalan yang murah sih kalau di Aceh. Murah? Iya. Jalan kok nggak di Jawa Barat kan, mau masuk tempat wisata bayarnya mahal banget ya. Kalau di Aceh tuh murah. Udah gitu lumayan lah ya di Aceh ya. Kalau misalnya suntuk itu kan lari aja ke pantai Ulele. Iya, gratis. Iya benar-benar begitu kan. Dari suasana baru. Terus dapat ke ya Lampung. feel-nya ya? Iya dapat feelnya. Dan dapat inspirasi karena aku kan tipe orang yang suka keluar. Dan suka partner jalan-jalan ya. Waktu jauh lah juga suka jalan. Pokoknya nggak bisa orang yang kayak netap gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Harus aku kerja keluar. pun nggak bisa netap. Oh iya, sama aku juga. Aku kalau udah bosan udahlah. Ya, gitu juga ya. Harus berubah, harus buat 2 tahun kayaknya itu paling lama lah ya.
berarti di RKB 2 tahun. Iya, 2 Oh, berarti program PTKB PTKB 2 ya? tahun. 2 tahun. tahun. Itu pas detik-detik mau keluar tuh gimana sih? Ada nggak kayak mau momen kayak jadi kayak lanjut gak ya gitu? Nih, detik-detik mau keluar. Apa namanya? Sebetulnya waktu itu kan ada program namanya WD 124 ya. Program WD wakaf 124. diri. Iya. Heeh. Nah, waktu program wakaf diri itu kan semua kan dulu tuh Abi tuh mewajibkan semua kita wakaf diri. Kayak gitu. Biar apa? Biar kita tuh mewakafkan hada min fadil Rabbi. Ya Allah, aku wakafkan diri aku untuk Al-Qur'an kayak gitu. Bukan untuk RKV, tapi untuk Qur'annya. Jadi kita tetap sama Qur'an gitu, sadar gitu. Dulu lo ngafal Qur'an, penghafal Qur'an, biar lo kalau di luar kan namanya dunia luar udah beda dong. Misalkan sekurang-kurangnya atau sejelek-jeleknya kita ada di lingkungan seperti ini, tetap masih bisa di jalan yang lurus ya. Iya. Udah di luar kan udah setannya udah banyak. raja setan kayaknya. Kayak tuh jalan setan semua tuh. Iya, itu setan semua kan. Nah, terus sampai mana aku lupa. Sampai itu kita mewakafkan Oh iya, wakaf 124 gitu. Nah, itu aku ikut tuh pelantikannya di Menara 165. Wih, iya. Aku dulu aku udah wakaf, cuma kenapa aku nggak ngelanjutin lagi kayak pelatih umil? Ayahku suruh pulang. Oh, ayah suruh pulang. Iya, dilema sebenarnya. Tidak bisa membujuk gitu. Kayak udah terotomatis kayak ya udah deh, kalau udah bapak gue yang bilang ya udah deh pulang aja deh kayak gitu. Kayak udah kayak ada orang tua udah lah kita ikut aja. Kayak aduh sebenarnya bingung gitu, itu dilema banget sih, kayak yang aduh gimana ya, gue bingung banget. Udah enak sih gitu kalau misalnya ini itu sih yang paling proper sih daripada hal-hal yang lain. Kalau udah bapak bersabda itu udah susah sih. Kalau bapak udah bersabda udah ikut aja dah. Iya. Berarti dulu pernah sempat WD? Sempat WD. Terus keluar gitu ya. Ya. Dan itu kalau nggak salah pas pelantikan WD itu sebelum film Nobar Haya the movie. Oh iya udah lama ya. Haya udah lama itu 2019. Itu sebelum puasa kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu pelantikan itu kita sesudah puasa berarti. Sesudah puasa, pelantikan itu bulan Juni kalau nggak salah, pas mulai lebaran, pas aku pulang dari Aceh. Oh, baru pulang jauh lah dari Aceh. Iya, habis dari Aceh, terus habis itu wakaf, habis itu ini pergi lagi ke Ponorogo. Oh, jauh lah. Paling lama kakak berapa hari? Jauh lah, paling lama di Aceh 3 bulan. 3 bulan. Dan paling bentar di Ponorogo. Berapa? 20 hari. Tepat banget pas mau hari santri aku pulang karena sakit. Dan itu Ponorogo adalah tempat paling bersejarah. Aku jauh lah sampai nggak bisa bangun, sakit. Ya Allah, ada kesannya lah ya. Iya, ada kesannya. Ada kesannya. Terus tadi kembali ke tadi deh. Udah keluar tuh. Udah keluar, terus ngerasain dunia luar tuh gimana? Kan kayak gimana sih dari lingkungan yang bener-bener Masya Allah terjaga, sampai di luar tuh kan dunianya suka nggak jelas ya, suka kayak ini gimana sih gitu kan? Itu gimana? Kayak ngerasain kayak kaget gitu nggak? Nggak sih, karena sebelum ke RKV aku udah kerja gitu kan. Cuman kagetnya gini, bukan kaget sih, lebih kepada gini Sof, kita ulang story-storynya ya. Jadi dulu sebelum masuk ke RKV aku adalah seorang pekerja di salah satu perusahaan otomotif. Oh iya. Di Denso. Berarti pernah kerja? Ya, di RKV? Pernah kerja sebelum di RKV. Oh, sebelum di RKV itu pernah kerja. Makanya kenapa aku mau masuk RKV, pengen aku bilang hijrah di awal kan? Oh iya. Karena udah enek sama orang luar tuh, dan manusia tuh kayak iblis banget. Kayak udah nggak bisa bedain manusia sama iblis gitu. Jahat-jahat semua pokoknya. Jadi ya pas aku masuk ke sini, kita dengan karakter-karakter teman-teman yang beda-beda di Sumatera, dengan aku karakter seperti ini, akhirnya disatukan di RKV. Itu luar biasa sih, aku belajar banget. Dan di RKV melatih emosi sampai pada akhirnya aku dulu soft, orangnya kalau sedih-sedih banget, kalau marah-marah nyem banget, tipe pemendam. Jadi kalau bahagia banget gitu. Ya kalau bahagia banget gitu kan, sampai ketawa gitu. Kalau udah sedih nangis sampai berhari-hari. Terus Abi bilang, Bisti, kamu harus mengontrol emosi kamu. Kalau lagi bahagia secukupnya, sedih secukupnya, marah secukupnya. Belajar cepet aku soft itu gimana caranya aku bisa ngontrol kayak gitu. Dilatih sama Abi kan, dilatih. Itu kepake soft pas keluar. Jadi aku pas keluar jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang, lebih aman. Kan ditambah dihantam di Jaulah. Ya kan? Di Jaulah kan ketemu orang soft.
Ya Iyalah. Aceh beda suku sama aku, kulturnya udah beda, bahasanya beda ya kan. Mm-mm. Kami orang Sunda gitu kan, orangnya baperan. Sunda ketemu Aceh udahlah. Iya nyablak gitu kan, Kebakaran. hati gitu kan kalau misalnya. Tapi karena kita udah dilatih sebelumnya, terus ditambah lagi dilatih ke Aceh, dilatih lagi ke Ponorogo, pas keluar pun karena pilihan untuk memilih keluar, ya udah jadi udah paham dunia luar tuh memang seperti ini, dan cara menghadapinya pun tahu. Kalau dulu kan nggak tahu cara menghadapinya, ya kan. Kalau sekarang pas sudah habis dari RKV ada bekal nih. Pertama bekalnya 4K. 4K ya. 4T-nya udah ada ya kan. Terus emosi. Dulu kita ada namanya emotional question, sama dengan apa ya? Pokoknya 4T ditambah 4K sama dengan ISQ atau apa gitu, emotional question bla bla bla, lupa pokoknya aku. Ada tuh rumusnya kayak gitu Sof. Jadinya dia mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata. Ih, keren ya. Ih, Masya Duh, Allah. aku inget waktu itu rumusnya, cuma sekarang aku lupa, udah tua kayaknya. Udah bawa tua nih. Jadi udah minim lah ikutannya. Terus keluar ketemu lingkungan yang macam-macam lah Sof. Awalnya bekerja di salah satu butik. Ini pas sudah keluar. Ini pas sudah keluar. Ketemu orang butiknya bajunya syar'i, tapi Masya Allah pelitnya nauzubillah. Manusia banget Manusia tuh. banget ya kan. Hidup syar'i, orang kaya Sob, tapi pelitnya nauzubillah. Kami admin tau gak, ditempatin tidur di ruangan pembantu. Ya Allah gak kuat aku, cuman seminggu langsung keluar aja. Oh iya. Iyalah, ngapain kok kerja sama orang pelit, nyiksa diri. Terus keluar, ini pengalaman ketika di luar. Oke, udah keluar, terus sekarang kerja di sekolah. Nggak tahu kenapa ya kan, Allah tuh memang maha baik, nggak ngerti lagi aku. Jadi guru Sof. Untung dulu di RKV pernah ngajar. Ngajar anak-anak ya, ASKN. Iya benar. Yang di RKV Bekasi, RKY dulu ya, sekarang ya namanya ya, RKY itu. Plus juga Jaula kan ngajar juga kan anak-anak cabang yang di Jaula gitu kan, udah ada basically, jadi tahu openingnya mau seperti apa, closingnya kayak gimana, intinya seperti apa, udah ada bekal ya Syai. Bener. Udah ada materi metode dari buku Violet. Udah suhu nih. Udah ada bekalnya, terus jadi pas ngajar alhamdulillah bisa memainkan emosi anak-anak, belajar juga dari sini, dari Abi, bagaimana cara memainkan emosi orang kayak gitu kan. Rindu tuh aku, kenapa balik lagi ke sini? Kenapa bisa balik lagi ke sini? Masya Allah, kenapa? Itu saya pertanyaan inti sih. Kenapa dari sekian banyaknya pengalaman di luar, kenapa memilih RKV untuk kembali gitu? Kangen ya? Suasana ya. Apalagi kalau ngajar itu kan rata-rata pakai ilmunya dari RKV mungkin ya. Pengalaman ya kan, ngajar anak-anak. Ya pasti kangen lah ya sama RKV ya. Nggak, sebenarnya aku paling kangenin adalah momen 3 bulan sebelum aku keluar. Itu intensif. Itu aku rindu banget ya, namanya pas mau sidang munaqasyah. Pas kita benar-benar digembleng. Ini yang jujur ya, yang buat aku bisa balik lagi ke sini, dan aku selalu rindukan ini, benar-benar demi Allah aku rindukan. Itu pas momen sidang munaqasyah 3 bulan terakhir. Itu dimana Abi benar-benar, kalau kata kita mah dulu kesel kalau ngeliat Abi tuh pergi kayak kemana gitu kan, jangan di sini biar kita bisa tidur gitu. Bisa bayangin kita tidur jam 12, terus udah gitu harus hirosah. Dulu kita masih hirosah ya kan. Hirosah enggak jaga malam, enggak deki. Dulu gantian kita, Sri Kandi hirosah, soalnya enggak di satu, pisah. Pisah Nggak ya. pernah kenal namanya duta dakwah tuh, nggak pernah. Masih Ukhti, assalamualaikum. Oke, terus hirosah jam 12 bangun, kita jam 2 udah disuruh bangun. Itu ngaji terus, ya Allah, sampai enak-enak kita ngaji, sampai tahu nggak kita sakit, mungkin karena banyak dosa sebenarnya sakitnya ya, karena ada dosa dari sendiri. Jadi benar-benar kayak dicuci soft hati kita, pikiran kita sama Quran gitu, dengan lebih kayak lo harus bangun jam 12 tidur, terus jam 2 udah bangun, harus mungkin 10 juz. Harus selesai. Kan aku tuh kalau nggak salah karena sering marketing, sering jauh kemana-mana, sering marketing, keluar ketemu orang gitu kan, Saf. Dan itu posisi hafal aku kalau nggak salah masih 12 juz, dan masih tersisa beberapa banyak juz itu dalam Oktober, November, Desember, 3 bulan Saf harus sudah selesai dan harus suruh mutkin 10 juz. Masya Allah. Ditambah
Ditambah lagi kita disuruh masak, suruh beres-beres. Sof, ya Allah, bener-bener itu kayak wah, kita nggak bisa main-main, nggak ada santai. Jadi kalau misalnya udah duduk terus tiba-tiba plek, langsung kayak tidur tuh kayak pingsan. Itu kayak Saking itu capeknya. tidur tidur ya. Kayak Sleep tidur tidur. bener-bener. Iya, bener-bener tidur istirahat. Set, dah 10 Deep menit sleep ya? bangun juga enak lagi. Ya, Bener-bener deep sleep. Masya Allah sesungguhnya itu. ya itu Sof, aku bener, aku masih ada foto-foto kenang-kenangan waktu sidang munakosya, dan itu yang paling aku rindukan sih. Kayak kita awalnya kesel gitu kan, marah gitu kan, ih apaan sih Abi, apa gitu kan. Sebelum tidur jam 12 malam, bangun lagi jam 2, ya Quran lagi, ngapalin lagi, ya kali kita dalam waktu sebulan suruh 10 juz gitu kan. Ya Allah, kalau Kena misalkan mental. kalau misalkan gak ada suara, keluar tuh, buka pintu, seruk. Pada tidur ya, bangun. Ya udah Jam entar 8 kali jam Abi. 9 mah iya. Udah buka pintu nih, lagi misalnya Abi lagi di kamar atau di belakang. Dulu kan ada tuh yang deket kolam ya. Ya Kan kolam udah Derki. rapat di situ ya. Heeh. Terus seruk. Pada tidur. Weh, bangun. Satu sapu lidi masih ada itu. Terus kadang kita dikasih martabak nih, martabak biar nggak ngantuk kayak gitu. Ada baik-baiknya lah ya. Iya. Aduh, itu sih aku paling rindu itu, kayak momen memang kita intim sama Quran ya. Intim Masya Allah, banget. pasti deket banget emang kurang kayak gitu ya. Iya, enak banget beneran kalau misalkan ngerasain sidang munakosya tuh sampai akhirnya tiba pas saat kita tasmi 1 juz, dan itu benar-benar 24 jam gak berhenti, gak tidur. Masya Allah. Benar itu 24 jam gak berhenti gak tidur, dan itu sama duta dakwah juga ada, dan itu bener-bener kayak momen yang sekarang tuh kayak wow, gue pengen banget ngerasain lagi. Enak Tapi kayak tertekan ya. tertekan iya di awal, tapi emang harus bener, pemimpin itu memang harus Allahumma paksain kayak kejem, tapi padahal untuk kebaikan kita. Iya bener-bener. Dan kita baru ngerasain hikmahnya itu setelah kejadian itu berlalu. Iya Ya bener-bener. Iya sih, aku ngerasain juga. Kayak aku kan bener-bener ditekan-tekan selama hidup dunia ini baru dari Kivi. Itu tekanan tuh bener-bener kayak gitu, kayak kesel kan. Iya. Kayak kalian muka hantu. tapi awal-awal emang kayak apa ya? Awal-awal tuh emang kayak apaan sih? Males banget sumpah, kayak biar apa sih bikin kayak gini? Kenapa sih gak ada cara lain apa? Tapi tuh kalau dijalani dengan jalan-jalan itu kayak oh yaudah, tapi kayak ada kesel-kesel juga, tapi kayak jalan aja gitu kan. Iya sih. Akhirnya kita tetap manut gitu kan, kadang kalau enggak yaumil hisab nanti. Iya bener. Allah Akbar. Iya semua bener itu bener. Kayak ya Allah. Tapi tuh bener-bener sih kayak, tapi kalau misalnya udah lepas dari tekanan itu tuh kayak ngerasa wah keren gitu. Justru Bener-bener kan kalau misalkan kita lagi jam santai terlalu lama kayak kangen. Apa ini ya, kayak kikuk gitu. Kok nggak ada Iya. kerjaan lagi ya? Malah nggak kebiasa sama jam kosong. Malah kan kayak kalau di otak kita udah terpenuhi. iya. Ini harus ini. Ya gitu. Tapi kalau udah ketemu misalnya nih, kayak ketemu hari libur gitu kan, pasti kayak masa hari ini main HP doang sih kerjaannya. Kalau aku- hari libur aku enggak, aku udah punya jam juga hari libur. Tapi nggak boleh lama liburnya. Itu. Iya. Karena Maksudnya, kalau udah lama lalai. kayak hari libur ntar adalah jam-jam kayak murajaah atau belajar skill gitu kan. Nggak kayak 100% sehari itu kayak buka TikTok, main IG, enggak. zaman aku Tidak hari- bisa, say. Iya, zaman aku nggak bisa itu diganggu dengan 4K kalau kami nggak bilang. bisa? Iya. Kalau pokoknya zaman kami tuh angkat dua hari libur. Selain pokoknya jam 2 emang bangun ngaji tilawah, terus habis itu piket, jam 8 kita udah istirahat. Dan nggak boleh Sampai- diganggu sama siapapun dan apapun. Itu Sampai angkatan maghrib? doang. Sampai maghrib. Habis itu baru balik lagi ke rutinitas seperti biasa. Ngapain? Kalau aku ya tidur otomatis. Tidur Healingnya itu aku seharian. Terserah, bebas mau tidur seharian mau enggak. Terus kita nonton, karena angkatan dua hobi nonton. Oh, zaman-zaman suka nonton lah ya. Film, zaman-zaman suka nonton film. Kita suka nonton Mission Impossible, terus film-film action, film-film horor, nonton bareng gitu. Kalau enggak kita makan mie bareng atau berenang bareng kayak gitu sih. Dan kita Iya, ngapain iya, bareng-bareng, iya. bener kayak kangen gitu loh sama mereka, yang teman berantem, teman ketawa, teman Aku- macam-macam deh. Teman berantem lah ya. Kayak aduh, kalau aku tuh kalau mikir teman berantem tuh sekarang mikirnya kayak ya lo dulu berantem sama dia cuma masalah ini doang. Kayak gitu kayak Tahu gak, dulu aku pernah berantem sama orang, cuman masalah nyapu. nyapu. Dia nyapu, ada orang lagi duduk di situ, dia nyapu.
Kayak gak ada maafnya gitu ya. Iya, jadi kita langsung gibah tuh perempuan. Itu seru banget gak sih Seru momen banget. kayak gitu. Seru banget. Oh iya. Dulu pesertanya berapa orang sih zaman Kabesti? 20 20. paling banyak. Oh belum Dan banyak lah ya. tereliminasi seiring berjalannya waktu soft. Jadi memang kalau misalnya niatnya nggak lurus pasti pada kabur. Pada kabur gitu ya. Banyak yang kabur dulu. Banyak soft. Tinggal 10 orang kok sisa di terakhir yang bertahan. Masya Allah kalian bertahan tuh ya. Dari 25 kalau nggak salah deh. Dari 25 tinggal 10 orang. 10 orang detik-detik terakhir tuh benar-benar tinggal 10 orang aja. Dan 10-10-nya wisuda. Oh sudah. Ya, Itu Kabesti wisuda. sudah. Wisuda dong. Allah mah paksain Abi itu aku wisuda. Iya bener. Berarti Kabesti banyak lah ya perubahan dari sebelum masuk RKV udah masuk RKV ya. Bahkan sampai sekarang ya. Iya, dan makanya kembali lagi ke sini itu. Kembali lagi. Kembali lagi Ya ke sih, sini. aku sempat mikir juga sih kayak ntar kalau misalnya aku keluar aku gimana Sambil ya? minum boleh nggak? Oh boleh minum. Capek cerita. Gimana rasa airnya? Berwarna ya Shay. Aduh, buka kartu lagi. Enggak kan berwarna, Oh, bener iya. ya kan? Jadi kalian kalau mau ngerasain air The Feel Podcast harus Datang ke sini. datang ke sini dulu. Rasakan air The Feel Podcast. Nikmatannya hakiki. Oke Kak Besti. Dulu Kak Besti, berarti Kak Besti udah selesai 30? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru ya, baru selesai. Selamat Ustazan ya. Baru selesai. Tapi alhamdulillah lah udah selesai ya. Amin ya Allah, semoga aku selesai juga. Amin. Amin, semoga amanah ya, bisa menjaga terus. Amin ya Allah, amin. Itu sih saya susah menjaga ya. Ya. Menjaga yang susah. Karena gini Sof, orang luar itu menuntut ketika kita udah selesai seakan-akan kita kayak malaikat nggak boleh salah. Iya bener. Iya bener, ada Gitu. manusia kayak gitu. Iya sih. Di luar ya, dunia luar kayak gitu. Iya Dan sih. makanya salah satu I come back di sini kayak di sini itu kita tidak menjadikan orang tuh kayak malaikat, justru menjadikan orang tuh berkarakter ya, mendidik bener-bener kayak iya, didik bener-bener. ya. Jadi orang mau dia jahat atau mau dia jelek kayak apapun gitu kan, ama Abi tuh dibimbing, dididik biar jadi orang baik, Iya. tidak menghakimi dan menjudge. Iya. Itu di sini. Aku ngerasain banget sih Ya. kayak kan beda-beda nih kan setiap peserta. Pasti kejelekannya juga beda-beda. Karakternya Mau sejelek beda-beda. apapun Abi tetap mau gitu loh. Iya, mau nerima kita, mau ngedidik kita dengan sabar. Iya. Kayak gitu, dan tidak menghakimi sih. Karena kalau di luar itu orang tuh kayak menghakimi kita, lu udah 30 juz gitu kan Sof, kok kelakuan lu kayak iblis misalkan gitu. Iya. Kok dia penghafal Quran tapi kok dia bohong, kok dia penghafal Quran tapi kok dia jalan-jalan berdua-duaan sama laki-laki. So what? Lo malaikat gitu, terus lu kira gue malaikat, lo Tuhan bisa menghakimi orang itu Iya, berzina bener-bener. atau apa gitu kan. Itu di luar tuh trouble kita yang udah selesai, terus trouble kita yang backgroundnya ngafal Quran itu kayak gitu Sof. Jadi pandangan orang tuh kayak kita tuh harus benar. Kadang orang luar tuh kurang paham ya. Iya, sedangkan kan Heeh. kita juga lagi berusaha untuk itu gitu ya Iya, kan lagi Sof. berusaha. Berusaha untuk menjadi Insya yang lebih Allah. baik gitu kan. Berusaha untuk jadi muslimah yang taat kayak gitu kan. Bener, Berusaha bener, untuk tetap bener. cinta Al-Quran kayak yang di tagline kan, Mm-mm. cinta Al-Quran, terus berusaha untuk tetap bahagia sama Al-Quran. Itu kan lagi berusaha gitu ya Sof ya. Mm-mm. Kalau misalnya ada kerikil-kerikil seharusnya kan jangan dihakimin ya. Iya Ya kan? benar-benar. Dan aku balik ke sini tuh kayak gue harus nge-charge lagi deh biar gue nggak overthinking, biar gue nggak negative thinking. Gue balik deh ke RKV deh, gue mau ngaji lagi deh, gue mau belajar deh, gue ikutin ritme aja kayak gitu. Mau di sini kan berarti gue ikutin ritme peserta gitu ya kan Sof ya. Iya. Walaupun jarak kita usia jauh gitu kan, tapi ya udah sama rata aja. Oke. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kayak ya udah gue belajar di sini lagi, dan jujur terus terang selama 7 hari ini gue dapat lagi itu energi itu Sof. Gue dapat lagi energi itu kayak ya emang yang gue selalu rindukan gitu Sof. Itu dia pas waktu sidang munakosyah itu. Yang 3 bulan sebelum Yang 3 bulan terakhir. itu tuh sangat berkesan. Sampai bertahun-tahun aku di luar tuh aku selalu mengingat itu Sof. Aku selalu Iya sih, mengingat. sebenarnya itu hal yang paling aku kepo pas pertama kali Kak Besti datang ke RKV. Maksudnya pas balik lagi ke RKV gitu kan. Aku lihat Kak Besti, kayak kenal wajah-wajahnya gitu kan. Terus pas aku tanya sama teman-teman, itu kakak alumni gitu. Ya aku itu pertanyaan langsung timbul pertanyaan yang bener-bener aku kepo banget.
alasan Kak Besti balik tuh kenapa sih gitu. Rupanya sudah terjawab. Emang RKV ini tidak bisa terlupakan ya guys. Tidak bisa Bagi terlupakan, tidak bisa orang-orang yang tergantikan. di hatinya merasakan gitu ya kan. Iya. Merasakan kebermanfaatannya, merasakan ilmunya ya. Pokoknya gitu lah. 7 hari ini aku ngerasa Besti Azhara yang dulu akan balik lagi. Comeback. Keren. Cuman bedanya kalau dulu kan marketing gitu kan, ketemu cowok kece yang ganteng kan gitu kan. Kalau dulu kami bilangnya om ganteng gitu kan. Sugar daddy. Sekarang namanya sugar daddy. Sugar daddy. Sekarang udah enggak. Nanti ketemunya yang assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, keren. Sama ini Kak Bes. Karena balik apa sih ilmu dari RKV yang bener-bener Kak Besti itu kayak Kak Besti pegang sampai sekarang. Disiplin, ikhlas, jujur, sabar, syukur. Disiplin, ikhlas, Itu- sabar, bersyukur. Tahu gak Sof? Itu pelatihannya dulu kami inget banget. Ngangkat kasur gede Sof, yang Kasur gede. bed spring bed itu ya. Yang segi 4 itu. Iya, yang segi 4 itu. Itu diangkat kepala kami muterin Johar, lapangan Johar itu kan gede ya halamannya. Disiplin, ikhlas, jujur, sabar, syukur, disiplin, ikhlas, jujur, sabar. Pokoknya kami teriak tuh. Ada pelangnya gede Sof dulu tuh. Pelang gede banget sih. Terus kami teriak di depan, disiplin, ikhlas, jujur, sabar, syukur, disiplin, ikhlas, jujur, sabar, syukur. Seriusan? Iya, seriusan itu untuk kayak, jadi semakin kita sebutin itu akan kayak tertanam gitu loh. Kalau kata Abi tuh kayak gitu ngelatihnya. Jadinya kita sebutin kencang, semakin disebutin maka itu akan menjadi kayak tertanam gitu. Apa sih bahasanya gimana ya? Pokoknya Iya, kayak gitu. kayak Abi masuk ke hati itu, kayak keserat di hati aja iya, gitu jadi kan. kayak terus gitu. Iya, Tuh, bener, kayak bener, doktrin bener. gitu lah istilahnya. Iya. Apa sih kata-kata dari Abi yang paling Kak Besti ingat sampai sekarang? Kayak quotes dari Abi gitu. Itu sih 4 prinsip itu. 4 prinsip itu kalau kata-kata dari Abi ya itu 4 prinsip itu sih. 4 prinsip itu terus sama ya kita harus belajar tenang sih. Belajar tenang. Ya, ikhlas, jujur, sabar, syukur. Kayak kemana-mana ikhlas, sabar, jujur, syukur tuh RKV banget gitu ya. Iya, dan itu bener-bener memang kita harus terapin kalau misalnya kita mau di dunia luar ya. Kalau mau keluar ya. Kalau misalnya masih di sini kan istilahnya kita masih ada Abi yang ngebimbing kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di luar kan udah jauh kan dari kontrol lingkungan kayak gini gitu kan. Mahal tau. Iya. Terus itu benar-benar 4 prinsip dasar sih. 4 prinsip dasarnya RKV. Iya, Dan itu bener. paling membekas ya karena pelatihannya kita dulu kayak gitu Sof. Iya gak sih, gila pagi-pagi tahu gak sih suruh teriak-teriak udah gitu pakai topi yang buat arum jeram. Oh iya, yang warna ungu sekarang itu kan. Biru. Oh dulu biru. Iya. Allah. Berarti emang kayak gitu ya. Beda generasi, beda cara didiknya ya. Itulah Karena kan pintarnya kita Abi udah ya. maju. Iya, udah maju lah. Udah beda generasinya. Udah keren. Deh guys, tapi sekarang kalau pelatihan menurut aku sih tetap tegang juga sih kadang. Tapi aku selama ikut pelatihan awal juga gitu sih Kak, kayak kakak kayak ya Allah, kenapa sih cara harus kayak gini, harus kayak gitu. Tapi kalau dijalani kayak dapet banget feel-nya. Terus kalau udah selesai pelatihan tuh kayak wih, keren juga ya, kayak aku menemukan jati diri yang baru gitu. Iya. Masih kayak ada Sofi yang baru ya. Masih kan Sofi yang baru. Sofi mode 2022 sekarang lihat ya. Selamat datang Sofi 2022. Selamat datang Besti yang terbaru. Setelah pelatihan 7 hari. Ada Kak Besti yang baru. New year, new diri baru ya. Ya bener-bener aku juga ngerasa sih ntar kalau aku balik ke rumah gimana ya. Kayak rumah beda gak ya nerima aku ya. Enggak lah, pasti justru orang rumah akan merasa oh ternyata anak aku sekarang udah hebat. Itu sih yang dirasain sama keluarga juga. Iya, orang tua aku juga kayak iya sih kelihatan ya, orang tua aku kayak udah mulai bangga, kayak mana bahasanya, kayak udah menganggap aku Sofi udah keren lah, udah bisa dilepas lah. Udah bisa dilepaskan, udah bisa disebut mandiri lah ya. Aku seneng kalau orang tua kayak gitu. Ya, kan Kayak aku ngerasa kayak perjuangan aku sama ini gak sia-sia. Berarti sungkem dulu kita sama Bi. Thank you Bi. Terima kasih Abi Azmi, terima kasih banyak sarangnya. Iya seriusan, malah kan itu pernah di titik sampai titik aku ngerasa kayaknya seluruh pemuda Indonesia ini harus kenal Abi Azmi gitu. Seriusan, aku pernah mikir kayak gitu. Walaupun di awal kalau lihatnya kayak muka hantu gitu kan. Iya, walaupun di awal kayak ini iya, aku ketemu Abi Azmi juga awal kayak ini aku dulu kan nggak manggilnya Abi ya bapak kan. Ini bapak kenapa gitu kan sama aku. Tapi apa ikut ritme RKV kayak
cinta kali aku sama Basmi nih. Betul, cinta kali kayak Sungguh dulu kira ya. Terima kasih Abi. tapi serius loh, keren kali ya Basmi nih. Betul. Ya Allah, Masya Allah ya. Podcast kita ini udah lama kayak nih. Udah lama podcast kita nih ya. Udah banyak kayak pertanyaan ya. Tapi bener sih, aku kepo kali tentang alumni nih. Kayak perjuangan masa perjuangan dulu gimana gitu ya. Keren lah ya. Alumni yang balik ya. Alumni yang balik. Kak Besti. Oke Kak Besti, karena kita sudah mau di penghujung acara podcast. Ada gak pesan yang ingin disampaikan kepada peserta sekarang? Jalani, nikmatin sih. Hadapi, nikmati, hayati. Hadapi. Ada nggak itu kata-kata itu? Ada. Hadapi, hayati, nikmati. Nikmati, ya bener ada. Dihayati, dinikmati aja. Karena sekarang itu akan kayak ngerasanya berat ya. Kayak dulu aku kesel banget gitu kan, marah gitu. 3 bulan suruh selesai, suruh 10 juz gitu, mungkin apa-apaan ini kan gitu ya kan. Apa ini? Tapi ternyata yang paling dirindukan. Iya. Yang paling dirindukan. Dan paling berkesan kayak gitu. Jadi kalau sekarang kalian ngerasa terbebani, apa aja dinikmatin kayak gitu kan. Dinikmati aja ya. Ya, karena suatu saat nanti kalau misalkan memang niat kalian baik, niat kalian tulus, terus kalian menjalankan pelatihan ini dengan ikhlas, watch kalian akan jadi orang yang sangat luar biasa sih. Beneran. Pokoknya apapun yang Abi kasih, apapun yang Abi bilang, apapun yang pelatih bilang, jalanin aja dulu. Pasti yang terbaik untuk kita. Karena aku yakin setiap yang dididik sama Abi pasti akan jadi orang yang berhasil. Kalau dia nerima. Kan kadang ada ikhlas gitu ya. Kan kadang ada orang yang dididik tapi dia nggak nerima. Maka itu nggak akan jadi orang. Jadi kalian jadilah orang yang nerima. Pasti ada kebaikan, yakin aja. Terima aja apa yang diberi ya. Terima aja apa yang dibilangin, apa yang disuruh, terima aja dulu. Ikhlas aja dulu, sabar aja dulu. Yakin ada jalannya, pasti yakin jadi orang yang berhasil. Yakin aja. Kak Besti, ada nggak gambaran gitu buat kita peserta di sini, gambaran dunia luar tuh gini loh gitu. Dunia luar itu unik loh. Jadi setannya pun tipe-tipe. Kalau kita udah pernah hafal Quran, maka setannya tuh bukan yang ecek-ecek, tapi yang udah yang tinggi. Yang tadi aku bilang sebelumnya, ekspektasi orang di luar, kalau kita yang backgroundnya pernah ngafal Quran, ada di pesantren Quran, itu harus kayak malaikat. Harus kayak malaikat ya? Iya, harus kayak malaikat. Susah gitu. Bun. Iya, sedangkan kita juga manusia biasa gitu yang pernah hilaf. Jadi kalau kalian di sini nggak belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya, terus kalian gak belajar 4 prinsip dasar itu, dan kalian gak ikhlas, gak hadapi, gak hayati, gak nikmati, oh ya udah wassalam lah di luar, babak belur kalian. Banyak kok yang terjadi ya kan. Yang kerudung mulai naik, pakai celana, tidak pakai kaos kaki, bermake up, mungkin yang warna-warna wajahnya, warna-warna, bibirnya merah-merah membara, ya kan. Banyak ya seperti itu. Bener-bener. Jadi jangan sampai seperti itu, karena nanti kalau misalkan kita seperti itu, kita menjelekkan lembaga kita sendiri, lembaga tempat kita belajar, tempat kita menjadi tumbuh dewasa, menjadi orang yang jauh lebih baik, mengenal Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Bahkan jangan lembaga, keluarga sendiri malah kan malu kan. Iya. Jadi itulah guys hikmah yang kita ambil ya. Dunia luar itu tidak seperti ekspektasi kita gitu. Iya bener-bener, aku juga setuju banget sih ya. Kayak di masa muda kayak kita ini, carilah lingkungan yang bener-bener cocok buat kita ya, dari sisi kebaikannya, dari sisi ibadahnya, dunianya juga dapet, akhiratnya dapet. Biar kivi. Iya bener loh Kak, apalagi ini masa-masa Dajjal mau datang lah ya, masa-masa akhir zaman gitu loh guys. Jadi bener-bener carilah lingkungan yang terbaik, yang menurut kalian ini baik untuk kalian, yang bisa membawa kalian ke jalan yang baik gitu, ya kan. Ya itulah kayak dunia ini kejam say, kejam. Kita bukan malaikat. Masya Allah ya Kak Besti, kita sudah di akhir acara. Iya. Oke, aku mau bilang sih, aku menunggu alumni RKIV yang lain ya untuk datang ke RKIV. Ayo guys datang. Biar kita bisa podcast bareng, kita gali ilmu-ilmu yang pernah kalian dapatkan di RKIV. Oke Kak Besti,
Kita sudah memulai acara. Tapi gimana aku lupa ya. Oke Kak Besti, ada dong satu ayat Al-Quran yang bisa menginspirasi kita semua dari Kak Besti. Sebenarnya aku suka juz 1, 2, 3. Tapi aku akan petik dari juz 2 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi aku paling suka banget dengan ayat-ayat yang bunyi tentang sabar. Fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat dan dekat sama aku akan dekat lagi. Kata Allah kayak gitu. Terus jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kuatkanlah kamu dan kesabaranmu dimanapun kamu berada. Dan aku paling suka ayat-ayat yang berbunyi tentang sabar. Ya sih, soalnya kalau ada masalah juga sabar, ikhlas. Jujur sabar, ikhlas. Dah, jujur, lagi. Balik lagi. Panjang lagi nih ceritanya. Nggak selesai. Oke Kak Besti, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Kak Besti mau pulang guys. Detik-detik Kak Besti mau pulang nih. Podcast dulu. Oke Kak Besti, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali semua. Terima Semoga kasih. bermanfaat ya. Ya amin. Ya pas lorong buat kita semua ya guys. Oke guys, jangan untuk kalian semua, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk nonton. Jangan lupa like, comment, and share and subscribe channel RKV TV. Oke semua, jangan lupa untuk like, comment, and share and subscribe. Karena jika kalian melakukan 4 hal itu, kalian akan membuat kami semangat untuk bikin konten lagi. Oke, stay tune terus ya buat konten-konten selanjutnya di RKV TV. See you guys, assalamualaikum. 1, 2, 4.